Perusahaan rintisan perlu dijalankan secara berbeda dari perusahaan yang sudah lama berdiri. Manajemen tradisional memiliki dua bagian, membuat rencana dan mengawasi orang-orang yang melaksanakannya. Seorang manajer membuat rencana, menetapkan tonggak pencapaian, dan memberikan tugas kepada karyawannya, membantu mereka memastikan bahwa mereka mencapai tonggak pencapaian mereka tepat waktu. Metode manajemen ini bekerja untuk perusahaan yang sudah lama berdiri dan tahu apa yang telah berhasil di masa lalu dan apa yang mungkin berhasil di masa depan. Tetapi perusahaan rintisan berbeda, mereka tidak bisa memprediksi masa depan mereka sendiri karena mereka tidak memiliki sejarah. Mereka juga tidak tahu apa yang diinginkan pelanggan mereka dan tidak tahu cara terbaik untuk menemukan pelanggan atau membangun bisnis yang bisa bertahan lama. Untuk mencari tahu apa yang mungkin berhasil, mereka harus tetap terbuka. Akan menjadi kesalahan untuk membuat rencana tetap dengan tujuan yang ditetapkan atau bergantung pada perkiraan pasar jangka panjang. Namun, banyak pendiri yang menggunakan alat seperti rencana tonggak dan perkiraan pasar jangka panjang untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka bertindak seperti sedang bersiap-siap untuk meluncurkan roket luar angkasa, mengotak-atiknya selama bertahun-tahun dan hanya mengirimkannya ke luar angkasa ketika mereka merasa sudah siap. Kenyataannya, menjalankan startup lebih seperti mengemudikan jeep di atas medan yang tidak stabil dan berubah-ubah, di mana para pendiri harus terus-menerus mengubah arah dan bereaksi cepat terhadap rintangan dan jalan buntu yang tak terduga. Tetapi startup tidak boleh hanya berhenti merencanakan dan memiliki sikap, lakukan saja, yang kacau. Mengemudi dengan cara yang serampangan tidak akan membawa Anda kemana-mana. Seseorang perlu berada di belakang kemudi untuk membuat pilihan cerdas tentang jalan mana yang harus ditempuh. Tim manajemen perusahaan baru harus mencoba mengawasi gambaran besarnya dan menjaga agar perusahaan tetap bergerak menuju tujuan keseluruhannya. Jadi, mereka perlu menemukan metrik yang tepat untuk melihat apakah perjalanan mereka membawa mereka ke arah yang benar. Perusahaan rintisan perlu dijalankan secara berbeda dari perusahaan yang sudah lama berdiri. Tujuan dari startup adalah menemukan model bisnis yang bisa bertahan lama. Tujuan utama dari setiap bisnis baru adalah menemukan cara untuk menghasilkan uang dan terus berjalan. Tanpa model bisnis yang berkelanjutan, tidak masalah seberapa rinci dan rumit rencana tonggak Anda, seberapa baik Anda melaksanakan rencana tersebut, atau seberapa banyak perhatian yang diberikan pers kepada Anda. Jika Anda ingin bisnis Anda lebih dari sekadar hobi jangka pendek yang pada akhirnya akan mati, Anda perlu menemukan cara untuk mendapatkan pelanggan dan menghasilkan uang dari melayani mereka. Katakanlah Anda ingin membangun bisnis seputar memberikan instruksi online tentang cara merajut rok. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah instruksi ini dibutuhkan. Apakah ada cara untuk menjualnya dan menghasilkan uang? Jika jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah tidak, Anda harus mencari sesuatu yang lain yang diinginkan orang dan akan dibayar. Jadi, satu-satunya tujuan untuk startup Anda adalah menemukan model bisnis yang berfungsi sekarang dan akan terus berfungsi di masa depan. Dalam praktiknya, ini berarti mencari tahu produk apa yang diinginkan calon pelanggan Anda dan bagaimana mengubah keinginan mereka menjadi pendapatan tetap. Pekerjaan utama dari setiap manajemen awal harus memastikan bahwa semua yang dilakukan perusahaan, bahkan tugas sehari-hari, diarahkan untuk mencapai satu tujuan utama ini. Semakin cepat bisnis baru menemukan cara untuk menghasilkan uang yang dapat bertahan lama, semakin besar kemungkinannya untuk berhasil. Tujuan dari startup adalah menemukan model bisnis yang bisa bertahan lama. Melalui pembelajaran yang divalidasi, Anda dapat menemukan model bisnis yang akan bertahan. Startup perlu mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan mereka dan bagaimana menghasilkan uang dari itu untuk menemukan model bisnis yang akan bertahan. Mereka harus menemukan produk yang tepat untuk orang yang tepat dan tahu cara menjualnya kepada mereka. Ini tidak berarti bahwa Anda harus segera membuat rencana yang bagus. Sebaliknya, dibutuhkan proses pembelajaran yang konstan. Lebih disukai pembelajaran yang divalidasi, yang berarti belajar dengan cara ilmiah. Untuk memulai proses pembelajaran yang divalidasi, Anda harus membuat hipotesis tentang apakah dan bagaimana produk tertentu akan berhasil di pasar tertentu.
Pelanggan AS akan bersedia membeli sepatu secara online, misalnya. Asumsi dasar seperti itu perlu diuji, dan perusahaan rintisan hanya akan tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan jika berbicara dengan pelanggan menegaskannya. Tapi jangan gunakan survei atau mengarang-ngarang pelanggan. Sebaliknya, bicaralah dengan pelanggan sungguhan dalam suasana yang nyata. Cara terbaik untuk mengetahui apakah orang akan membeli produk Anda adalah dengan menunjukkannya kepada mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Ambil kisah bagaimana Zappos menjadi sukses. Semuanya dimulai dengan ide sederhana bahwa orang ingin membeli sepatu secara online. Untuk melihat apakah ide ini akan berhasil, perusahaan mengambil gambar sepatu di toko sepatu dan menaruhnya di toko web palsu. Zappos melihat bahwa teori mereka benar ketika orang mencoba membeli sepatu secara online. Dengan pendekatan ini, salah satu model bisnis paling sukses dalam 10 tahun terakhir dibangun. Melalui pembelajaran yang divalidasi, Anda dapat menemukan model bisnis yang akan bertahan lama. Uji asumsi nilai dan pertumbuhan Anda untuk asumsi lompatan keyakinan. Bagian dari membuat produk adalah mengambil lompatan keyakinan. Seorang pendiri harus percaya bahwa produk yang ingin dia buat akan sukses di masa depan, meskipun dia belum memiliki bukti tentang hal ini. Untuk segera beralih dari percaya menjadi tahu, setiap pendiri harus membuat dan menguji dua asumsi dasar. Hipotesis nilai mengatakan bahwa jika suatu produk bagus, pengguna awal akan menemukannya dan menggunakannya. Hipotesis pertumbuhan mengatakan bahwa produk tidak hanya akan menarik bagi sekelompok kecil pengguna awal, tetapi juga akan menemukan pasar yang lebih besar di masa depan. Kedua gagasan ini perlu diuji sesegera mungkin. Meluangkan waktu dan upaya untuk membuat produk hanya sepadan jika ide-idenya bisa dibuktikan. Lihatlah Facebook. Mereka mampu membuktikan hipotesis nilai dan pertumbuhan sejak awal, ketika hanya ada beberapa orang yang menggunakan jejaring sosial. Pertama-tama, orang-orang yang telah mendaftar untuk menggunakan jaringan sangat aktif di sana. Lebih dari separuh dari mereka masuk setidaknya sekali sehari, yang merupakan bukti kuat bahwa hipotesis nilai itu benar. Kedua, Facebook memiliki tingkat aktivasi pengguna yang luar biasa, yang berarti bahwa Facebook dengan cepat mengambil alih pasar. Ketika Facebook dibawa ke perguruan tinggi, 3/4 dari semua siswa bergabung dalam waktu 1 bulan, meskipun perusahaan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk iklan. Jadi, hipotesis pertumbuhan juga terbukti benar. Dengan bukti yang kuat seperti itu, para investor yakin bahwa jejaring sosial baru ini akan sukses, sehingga mereka memasukkan jutaan dolar ke dalamnya sejak awal. Uji asumsi nilai dan pertumbuhan Anda untuk asumsi lompatan iman. Buatlah produk minimum yang layak untuk melihat seberapa baik ide Anda akan berhasil di pasar. Banyak pendiri yang mengerjakan produk terlalu lama dalam isolasi, tanpa mengetahui apakah ada pelanggan nyata untuk produk tersebut. Jika Anda ingin memulai bisnis yang akan bertahan lama, Anda harus mencari tahu sesegera mungkin apakah orang menginginkan produk Anda. Membuat versi minimal produk adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan umpan balik pelanggan dunia nyata tentang ide Anda. Produk yang layak minimum, MVP, ini harus sesederhana mungkin dan hanya mencakup apa yang diperlukan untuk memberi pelanggan gambaran realistis tentang bagaimana produk Anda akan bekerja. Cukup bagi Anda untuk mendapatkan umpan balik yang berguna dari mereka. Produk minimum yang layak, MVP, dapat berupa versi sederhana dari produk Anda atau bahkan, uji asap, di mana Anda mencoba menjual produk palsu. Salah satu contohnya adalah meletakkan gambar sepatu di toko situs web meskipun Anda belum bisa menjualnya. Ambil contoh orang-orang yang memulai Dropbox. Mereka tahu akan membutuhkan waktu lama untuk mengubah ide mereka menjadi produk, jadi mereka menemukan cara yang sederhana dan kreatif untuk menguji ide mereka bahwa ada kebutuhan akan layanan sinkronisasi data baru yang mudah digunakan. Mereka membuat video tentang hal itu. Para pendiri berpikir bahwa akan ada kebutuhan untuk produk semacam itu, dan mereka benar. Hanya dalam satu malam, 75.000 orang mendaftar untuk daftar tunggu mereka, dan tim Dropbox tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Jadi, mereka bisa mulai membuat produk nyata dengan percaya diri. Dengan cara yang sama,
Setiap bisnis baru harus mencari tahu terlebih dahulu apakah ada kebutuhan nyata untuk produk mereka sebelum mereka mulai membuatnya. Buatlah produk minimum yang layak untuk melihat seberapa baik ide Anda akan berhasil di pasar. Bangun, uji, dan pelajari secepat dan sesering mungkin. Hal terpenting yang harus dilakukan saat mencari model bisnis yang berkelanjutan adalah belajar. Setiap perusahaan rintisan harus mencari tahu produk apa yang akan dibuat dan bagaimana menghasilkan uang darinya. Anda tidak dapat melakukan ini jika Anda tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Anda perlu keluar dan menunjukkan produk Anda kepada pelanggan. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka pikirkan, dan kemudian gunakan apa yang mereka katakan untuk meningkatkan produk Anda. Siapkan apa yang disebut loop BML untuk membantu hal ini. BML adalah singkatan dari siklus Build, Measure, Learn. Pertama, Anda membuat versi sederhana dari produk Anda, seperti prototipe atau smoke test. Kedua, Anda menempatkan produk ini di pasar dan bertanya kepada orang-orang apa yang mereka pikirkan. Dengan menghitung berapa banyak orang yang mengklik tombol beli, dan mencoba membeli sepatu dari toko web palsu Anda. Misalnya, Anda dapat mengetahui seberapa tertarik orang pada produk tersebut. Pastikan Anda tidak hanya melihat angka-angka saat mengukur, Anda juga harus berbicara dengan pelanggan Anda. Jika Anda ingin memahami data Anda juga harus belajar tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh setiap pelanggan Anda. Apa yang Anda pelajari dalam satu siklus kemudian harus digunakan untuk menghasilkan dan membangun produk baru yang lebih baik, yang membawa Anda ke siklus BML berikutnya. Kemudian, Anda melakukan proses ini lagi dan lagi sampai Anda menemukan model bisnis yang berhasil. Di sini, Anda harus bergerak cepat. Setiap putaran BML memberi Anda informasi berharga tentang apa yang diinginkan pelanggan Anda dan bagaimana meningkatkan produk Anda. Semakin banyak loop yang dapat Anda lalui, semakin besar kemungkinan Anda menemukan model bisnis yang akan bekerja untuk waktu yang lama. Bangun, uji, dan pelajari secepat dan sesering mungkin. Gunakan split testing untuk membuat produk Anda lebih baik. Saat mengembangkan dan meningkatkan produk, perusahaan rintisan harus mencari tahu fitur mana yang berharga bagi pelanggan mereka dan mana yang tidak. Fitur yang membantu perusahaan mendatangkan lebih banyak pelanggan atau menghasilkan lebih banyak uang adalah berharga. Bahkan jika para pendiri atau insinyur berpikir bahwa fitur-fitur tersebut adalah hal terbaik yang pernah ada, fitur yang tidak melakukan salah satu dari hal-hal ini hanya membuang-buang waktu. Split testing adalah cara cerdas untuk mencari tahu apa yang berharga dan apa yang tidak. Setiap kali Anda ingin menambahkan fitur baru atau mengubah fitur yang sudah ada, buatlah dua versi produk Anda, satu dengan fitur baru dan satu lagi tanpa fitur tersebut. Dengan menguji kedua versi tersebut, Anda akan segera mengetahui mana yang lebih disukai pelanggan. Bisnis mail order adalah bisnis pertama yang menggunakan metode ini. Misalnya, untuk melihat apakah tata letak katalog baru akan menghasilkan lebih banyak pesanan, mereka mencetak dua versi. Separuh pelanggan mereka mendapatkan desain lama, dan separuh lainnya mendapatkan desain baru. Katalog-katalog itu sama dalam setiap cara lain, dan pelanggan dibagi secara acak, sehingga yang harus dilakukan perusahaan adalah membandingkan berapa banyak pesanan yang dilakukan setiap kelompok. Dengan informasi ini, kami bisa mengetahui apakah desain baru lebih baik atau tidak. Dengan cara yang sama, setiap perusahaan rintisan bisa mencoba setiap perubahan sebelum menerapkannya. Ingin tahu apakah versi merah atau biru dari situs web Anda bekerja lebih baik? Mengapa tidak membuat dua versi uji coba dan melacak berapa kali orang mengkliknya selama beberapa hari? Anda harus menggunakan metode semi-ilmiah ini untuk menguji perubahan apapun yang ingin Anda lakukan pada produk Anda sebelum Anda benar-benar membuatnya. Gunakan pengujian terpisah untuk membuat produk Anda lebih baik. Seringkali, Anda harus mengubah model bisnis Anda untuk menemukan model yang tepat untuk perusahaan Anda. Banyak startup percaya mitos populer bahwa kunci untuk memulai perusahaan yang sukses adalah kegigihan dan kemauan yang kuat. Seorang pendiri yang heroik memiliki ide bagus dan berjuang melalui banyak kemunduran sampai ide tersebut akhirnya menjadi hit. Tetapi cara berpikir seperti ini menempatkan sebagian besar bisnis baru di tanah kematian yang hidup.
Mereka tidak bisa menerima petunjuk, seperti zombie yang tidak punya pikiran, dan akan terus berusaha keras untuk menjual produk yang tidak diinginkan pasar. Agar hal ini tidak terjadi, Anda harus terus bertanya pada diri sendiri apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan produk Anda dan membantunya menemukan pasarnya. Selain itu, Anda juga harus bertanya pada diri sendiri dari waktu ke waktu apakah Anda perlu melakukan pivot, yang merupakan perubahan besar dalam arah. Pivot dapat mengambil banyak bentuk, seperti mendefinisikan ulang nilai inti produk Anda, memutuskan untuk mengejar jenis pelanggan yang berbeda, atau mengganti saluran penjualan utama Anda. Salah satu hal terpenting tentang pivot adalah bahwa ide utama di balik startup telah berubah, sehingga hipotesis baru harus diuji. Membuat pilihan untuk melakukan pivot bisa jadi sulit, sehingga perusahaan rintisan sering menghindari atau menunda membuat pilihan ini. Inilah sebabnya mengapa mengadakan pertemuan pivot sebulan sekali dapat membantu. Dalam pertemuan ini, Anda melihat data yang telah Anda kumpulkan dengan jujur dan bertanya pada diri sendiri apakah Anda mungkin zombie yang perlu mengubah arah. Banyak bisnis baru yang harus mengubah arah lebih dari sekali sebelum akhirnya sukses. Ambil contoh Groupon, misalnya. Ini dimulai sebagai tempat untuk aktivisme dan penggalangan dana, dan baru kemudian menjadi tempat untuk penawaran harian. Seringkali, Anda harus mengubah model bisnis Anda untuk menemukan model yang tepat untuk perusahaan Anda. Pada awalnya, setiap bisnis baru harus fokus pada satu mesin pertumbuhan. Bagian penting dari model bisnis apapun adalah mesin pertumbuhan yang memastikan bisnis tidak tetap sama. Mesin pertumbuhan terdiri dari 3 jenis yang berbeda. Mesin lengket bekerja dengan menjaga pelanggan yang sudah menghasilkan aliran uang yang stabil. Pemasaran tidak dimaksudkan untuk mendatangkan pelanggan baru. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk membuat orang yang sudah menggunakan produk untuk lebih sering menggunakannya dengan memberi mereka fitur baru atau layanan hebat. Mesin viral bekerja dengan membuat pelanggan perusahaan melakukan pemasaran untuknya. Pelanggan yang ingin membeli produk Anda akan mendengarnya dari pelanggan lain. Ini dapat menghemat banyak uang untuk pemasaran, jadi Anda harus membuatnya semudah mungkin bagi pelanggan Anda untuk menyebarkan berita. Tanda tangan email otomatis Hotmail, PS. Dapatkan email gratis Anda di Hotmail, adalah contoh terkenal dari mesin pertumbuhan yang menyebar dari mulut ke mulut. Terakhir, mesin berbayar bekerja dengan memasukkan uang ke dalam pemasaran, seperti dengan membeli iklan online. Tentu saja, ini hanya dapat bekerja jika uang yang masuk dari pelanggan saat ini cukup untuk memastikan bahwa biaya per akuisisi pengguna kurang dari nilai seumur hidup pengguna. Secara umum, Anda dapat menggunakan ketiga mesin pertumbuhan pada saat yang sama, tetapi biasanya yang terbaik adalah fokus hanya pada satu mesin pertumbuhan pada awalnya sehingga dapat berjalan secepat mungkin. Berfokus pada satu mesin pertumbuhan juga memudahkan untuk menilai keberhasilan fitur-fitur baru. Jika fitur-fitur tersebut membantu mesin pertumbuhan meningkatkan kecepatan, maka fitur-fitur tersebut berharga, jika tidak, maka fitur-fitur tersebut sia-sia. Pada awalnya, setiap bisnis baru harus fokus pada satu mesin pertumbuhan. Metrik kesombongan seringkali menyanjung, tetapi tidak selalu akurat. Metrik-metrik ini tidak akan membantu Anda menemukan model bisnis yang akan bertahan lama. Tidak ada perusahaan rintisan yang dapat menemukan model bisnis yang berkelanjutan tanpa sesekali berhenti sejenak untuk mendapatkan petunjuk arah, dan petunjuk arah ini berasal dari melihat metrik yang tepat. Lihatlah informasi yang telah Anda kumpulkan sepanjang jalan untuk melihat apakah Anda telah membuat kemajuan menuju tujuan jangka panjang Anda. Sayangnya, banyak startup yang menyerah pada godaan untuk menggunakan metrik kesombongan, yaitu metrik yang membuat perusahaan terlihat bagus tetapi tidak membantu mencapai tujuannya. Ketika perusahaan rintisan menggunakan metrik kesombongan, mereka seperti melihat versi bisnis dari cermin pelangsing, yang menyulitkan mereka untuk melihat masalah nyata dan memperbaikinya. Misalnya, mungkin menyenangkan mendapatkan banyak perhatian media dan penggemar Facebook, tetapi Anda tidak boleh salah mengira hal-hal ini sebagai tanda kesuksesan. Mereka tidak membayar tagihan, jadi Anda tidak boleh membuang-buang waktu untuk mencoba mengubah angka yang tidak penting.
Metrik kesombongan lainnya bisa berupa jumlah tonggak pencapaian yang telah Anda capai atau jumlah jam yang telah Anda masukkan ke dalam produk. Angka-angka ini mungkin ada hubungannya dengan kesuksesan bisnis baru Anda, tetapi tidak harus. Jadi, tujuannya jangan pernah membuat angka-angka itu sebesar mungkin. Bahkan jika seseorang bekerja 100 jam seminggu, jam-jam itu masih bisa terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak membantu mereka sukses dalam jangka panjang. Untuk menjadi sukses, Anda perlu menemukan model bisnis yang bisa bertahan dan menumbuhkan basis pelanggan Anda. Anda tidak dapat melakukan kedua hal ini jika Anda berfokus pada metrik yang salah. Metrik kesombongan seringkali menyanjung, tetapi tidak selalu akurat. Metrik-metrik ini tidak akan membantu Anda menemukan model bisnis yang akan bertahan lama. Setiap startup perlu mencari tahu apa metrik intinya dan bagaimana menganalisisnya. Setiap startup perlu menemukan metrik yang tepat untuk dilacak dan mengevaluasinya setiap saat. Anda akan tahu bahwa Anda semakin dekat dengan tujuan jangka panjang Anda untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan ketika metrik mulai menjadi lebih baik. Metrik inti yang tepat bervariasi dari satu startup ke startup lainnya, tetapi biasanya mencakup hal-hal seperti peningkatan jumlah pelanggan yang membayar, rata-rata lama sesi pelanggan, dan jumlah rekomendasi yang dibuat untuk, katakanlah, 1.000 pelanggan. Setiap startup perlu menemukan metrik yang tepat untuk memberikan arah dan pandangan realistis tentang kemajuannya. Apa yang disebut analisis kohort bisa menjadi cara yang bermanfaat untuk melihat data. Alih-alih hanya melihat bagaimana penjualan atau jumlah pelanggan telah tumbuh secara umum, bandingkan bagaimana pelanggan baru dan lama bertindak. Katakanlah bahwa tingkat rekomendasi Anda adalah salah satu metrik utama Anda. Untuk mencari tahu bagaimana perkembangannya, Anda harus melihat yang berikut ini: seberapa sering, rata-rata, pelanggan yang mendaftar 6 bulan lalu memberitahu teman mereka tentang produk Anda. Bagaimana dengan pelanggan yang mendaftar 4 bulan lalu? Anda dapat melihat apakah Anda semakin dekat dengan tujuan Anda dengan membandingkan kohort dalam hal ini, kelompok pengguna yang bergabung pada waktu yang berbeda, dan tingkat rekomendasi masing-masing. Jika metriknya semakin baik, Anda membuat kemajuan. Jika tidak, Anda masih diam di tempat. Setiap perusahaan rintisan perlu mencari tahu apa metrik intinya dan bagaimana menganalisisnya.